Sebenarnya bagaimana? Oke, supaya kita mulai. Oke, kita mulai yang 35 orang, 34. Oke. Ya, kita bersatu di dalam doa untuk boleh menyatukan hati dan pikiran kami, Naposo dan juga remaja KBP Makassar. Walaupun kondisinya seperti ini Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kebersamaan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang berkati hati dan pikiran kami sehingga kami boleh Tuhan boleh sharing untuk semakin mengetahui firman-Mu di dalam kondisi dunia saat ini yang sedang. Oke, saudara-saudara yang kasih Tuhan, teman-teman semuanya yang boleh berkumpul, yang hadir saat ini, yang boleh mengikuti live streaming Sukacitamu ID, kita membuka firman Tuhan. Coba kita membacanya firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu Stop. Bukan hasil ini. Ya teman-teman semuanya, kalau firman Tuhan yang baru kita baca di sini bahwa Rasul mau menerangkan kepada kita bahwa iman itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Artinya kasih karunia daripada Tuhan, bahwa iman itu adalah pemberian Tuhan yang paling besar. Iman itu adalah pemberian yang terbesar yang pernah kita terima dari Tuhan. Bahwa tidak ada yang bisa melebihi apapun yang ada di tengah-tengah hidup ini selain daripada iman. Mengapa? Karena iman itu adalah pemberian yang berasal dari surga. Artinya yang mau saya katakan di sini itu bahwa iman tidak akan bisa dijumpai di dunia manapun. Kita tidak akan bisa jumpai dimanapun yang namanya iman. Kita hanya bisa menemukannya itu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus, supaya kita mengerti bahwa iman itu adalah membawa kita kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bahwa iman itu adalah jalan untuk kita menerima keselamatan. Tetapi Paulus mau mengingatkan kepada kita. Paulus mau mengingatkan kepada kita supaya kita semakin memahami makna daripada iman itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita boleh melihat, kita nanti bisa lihat video Amang sebelumnya di situ tentang dari kitab penjelasan dari 2 Petrus pasal 1, bahwa yang pertama yang mau diterangkan kepada kita bahwa iman itu bukan hasil usahamu. Iman itu bukan hasil usahamu. Artinya yang mau dikatakan di situ bahwa iman itu jangan kita pakai menjadi kesombongan rohani. Bahwa iman itu bukan hasil usaha. Jadi jangan ada yang memegahkan diri, jangan ada yang menyombongkan diri, jangan kita menjadi sombong, kesombongan rohani. Artinya bahwa kita tidak bisa katakan aku sering ibadah, saya rajin untuk mengikuti apapun yang ada di gereja, saya tekun berdoa. Dan juga kita merasa bahwa aku yang paling benar. Tetapi di sini mau dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa Paulus mau mengatakan pertama, kamu sudah diselamatkan.
kamu sudah diselamatkan. Artinya bahwa keselamatan kita itu adalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada pernah kita mendapatkan keselamatan tanpa Yesus. Tidak bisa kita mendapatkan keselamatan hanya melalui perbuatan dan tindakan kita. Itu hanya mutlak adalah karena perbuatan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Rasul Paulus mau menjelaskan kepada kita bahwa melalui iman itu Tuhan mau mempersiapkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Apa artinya di situ? Bahwa kalau Petrus katakan bahwa perbuatan baik itu sudah menjadi kodrat ilahi daripada iman. Kodrat ilahi daripada iman yang mau dimaksud di situ bahwa sudah otomatis tidak, tetapi kita sudah diselamatkan, sehingga orang yang melakukan keselamatan, hidup di dalam keselamatan, pasti akan melakukan perbuatan yang baik. Bahwa iman yang Tuhan berikan itu mau diingatkan kepada kita memiliki, mengandung kekayaan yang tidak ternilai harganya. Dan disinilah mau disampaikan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini, bahwa ada kekayaan yang sungguh luar biasa di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa di dalam iman itu terkandung kekayaan yang tidak ternilai. Semakin kita menghidupi iman kepada Tuhan Yesus, maka kita akan semakin merasakan bahwa Yesus itu hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan semakin merasakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Bahwa kita akan melihat bahwa iman akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, bagaimana kita supaya semakin, kalau ada video lama yang saya katakan tadi tentang 2 Petrus pasal 1 itu dijelaskan bahwa sesungguhnya iman itu bisa diibaratkan itu sama seperti berlian. Berlian itu begitu sulit untuk ditemukan, tetapi memiliki nilai yang begitu tinggi, dengan keindahannya, dengan harganya yang begitu mahal, dan sulit untuk diraih, sulit untuk didapatkan. Tetapi ketika itu sudah didapatkan, begitu indahnya berlian itu. Demikian juga dengan iman yang kita terima dari Yesus Kristus. Kita harus ingat bahwa iman itu diberikan kepada kita adalah bukan dengan cuma-cuma, tetapi Tuhan memberikan iman itu kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Allah menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib hanya memberikan yang namanya dikatakan iman tadi. Disitulah besarnya kuasa daripada iman itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan mau mengajar kepada kita pada malam hari ini, bagaimana kita untuk semakin menghidupi, semakin kita menghayati untuk menerima iman itu bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan dari ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya bahwa di dalam iman itu Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan harapkan. Bahwa semakin kita menghidupi iman itu, semakin kita akan merasakan bagaimana Allah itu benar-benar ada dan hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari Amang tentang firman Tuhan buat kita pada malam hari ini dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kalau ada pertanyaan, masukan ataupun ada yang mau disampaikan bisa melalui chat. Oke, silakan. Sudah 46. Oke, ya. Ya, bikin sambil ada yang mau kasih komen, kita nyanyi dulu. Ya, oke. Oke. Ayo silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan.
Ya, jadi pertemuan kita pada malam hari ini karena ini masih perdana, jadi kebetulan Amang juga tadi repot untuk mempersiapkan untuk video ibadah minggu besok untuk online-nya, sehingga apa kadarnya yang penting kita sudah bisa memulai dulu di sini. Kalau nanti ada perubahan kita boleh semakin mengikutinya. Oke, tetap kita jaga kesehatan, stay di rumah masing-masing, jangan kemana-mana, jaga kesehatan supaya kita sama-sama membantu pemerintah untuk menanggulangi, untuk mempersempit penyebaran virus corona. Oke, jangan ada pergi kemana-mana, di rumah aja dulu. Bikin lagu, terserahlah. Lagu rohani apa hidup ini, hidup ini adalah kesempatan. Oke. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Juangga tepuk tangan. Oke. Ada yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya-tanya? Oke, haleluya. Ada yang mau tanya atau ada yang mau request?